Assalamualaikum, perkenalkan aku Dini Mardiani dari kelas 9B SMP Al-Huda. Di kesempatan kali ini aku mau sharing nih tentang perdagangan internasional. Apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama ada pengertian perdagangan internasional, yang kedua ada faktor pendorong perdagangan internasional, yang ketiga ada jenis perdagangan internasional, yang keempat ada manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Langsung masuk ke materinya yuk. Pembahasan yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Dengan demikian, perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional juga memungkinkan terjadinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jual beli atau tukar menukar barang dan atau jasa antar negara. Yang kedua ada kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Yang ketiga ada pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta balance of payment neraca pembayaran internasional seluruh negara. Yang keempat, pergerakan sumber daya melalui batas negara baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya modal. Yang kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja sih? Yang pertama adanya pasar bebas. Yang kedua adanya perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga adanya perbedaan teknologi. Yang keempat menghemat biaya. Yang ketiga jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor. Transaksi yang menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Mendatangkan barang dari negara lain dikenal dengan istilah impor. Barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri yang belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Dan selanjutnya ada border crossing. Border crossing merupakan perdagangan yang timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Dan penyelundupan merupakan suatu usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara menuju ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional? Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama, kebutuhan setiap negara akan terpenuhi. Yang kedua, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Yang ketiga, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, dapat mendorong kemajuan iptek. Perdagangan internasional tentunya juga memiliki hambatan. Apa saja sih hambatannya? Yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. Yang keempat, adanya penegakan bea masuk yang tinggi guna melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor dan impor yang panjang dan lama. Dan yang terakhir, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Sekian penjelasan 2. Bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.